Baik, kita mulai. Yang pertama kita bikin project baru dengan cara file, kemudian ini project. Nah, di sini muncul tampilan untuk membuat pada kolom ini kita ubah penciptanya bebas ya. Pertama kita buat ini setelah kita buat, kemudian klik OK. Beberapa saat ini aplikasi misalnya error. Yes. Nah, setelah menunggu beberapa saat, sehingga nanti dia akan muncul tampilan form. Oke, yang pertama ini. Nah, kemarin kita buat dua form. Dua form itu, oke. Kemudian di sini add. Oke, form yang kedua kita mau buat satu buah form data obat contohnya ya. Oke, kita klik tombol add. Jadi kita di sini sudah punya dua form. Nah, kalau kemarin kita bikin yang namanya button dari form 1 ke form 2, nah kita coba sekarang untuk memanfaatkan yang namanya menu strip. Nah, adanya di mana menu strip? Oh, ini jangan lupa ya, alphabetical di kampus ya. Kita pilihnya yang Windows Home. Kalau Windows Home ini kita cari yang namanya menu strip. Nah, ini dia menu strip. Jadi alat atau tools untuk membuat menu button. Ini kita simpan di form 1 ya. Oke, muncul tampilan ini. Kemudian ada tulisan type here. Di type here ini coba diklik. Kita klik namanya file. Kita bisa ke kanan atau ke bawah. Ya, kalau ke bawah nanti buat submit dan file. Itu isinya apa aja. Di sini exit ya. Sekali nanti yang ke kanan. Jadi nanti gini hasilnya. Klik. Kemudian file ada isi. Di samping file nanti kita butuh contoh data. Kita ke bawahnya kita membuat apa? Contoh misalnya mesin, data obat, dokter. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu juga ke kanan. Nanti kita mau bikin data yang lainnya atau belum yang lainnya, kayak transaksi atau laporan. Nah, hal ini akan lebih rapi ketimbang kita kemarin membuat sebuah tombol. Jadi di sini akan tersusun lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi lebih terstruktur lah nanti tampilannya lebih benar-benar terlihat ya layaknya sebuah program. Nah, berikutnya kemarin kita membuat satu buah fungsi rumus. Tampilannya nanti di sini dari form 1 ketika kita akses data kemudian obat, maka seterusnya kita akan menentukan form yang kedua ini. Maksudnya kira-kira seperti itu ya untuk sederhananya. Nah, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat kode program dan tugasnya. Nah, di mana kita kasih tugasnya di obat sini, ya. Jadi klik data, kemudian baru kita dapat pilih obat. Kita dapat pilih, oke. Nah, sehingga yang muncul seperti ini, ya. Ingat kemarin kalau ada yang salah atau yang error, teman-teman tidak perlu panik. Jadi boleh dihapus aja dulu segini kalau ketemu error. Ya, contoh errornya seperti saya gunakan. Nah, otomatis dia akan muncul atau ada garis bawah warna biru ini, sehingga dia menandakan bahwa satu buah fungsi atau prosedur ini ada terjadi error.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bisa menghapus secara langsung, mulai dari private sub sampai dengan sub. Ya, hapus, kita space gitu. Nah, sehingga tampilan errornya akan errornya akan hilang. Dia akan menyisakan ada public class form 1 kemudian end class. Jangan lupa ini tidak boleh dihapus, ya. Jadi kalau dihapus malah jadi nanti akan error. Terus gimana caranya lagi untuk kembali lagi ke form 1? Oke, kita double klik lagi, secara otomatis dia akan, kita tidak perlu report tulis rumus yang banyak. Yang untuk saat ini kita tidak perlu tahu dulu karena mungkin akan terlalu ya. Nah, ini tulisannya apa? Kita cukup menjalankan perintah nama formnya. Form ya, kemudian tambah show. Nah, berikutnya kalau kita mau tes sini kan kita start. Nah, muncullah tampilan. Kemudian kita pilih data. Kalau klik pasien kan nggak muncul ya, karena kita nggak ngasih tugas tadi, ngasih rumus di pasien. Kita ngasih rumusnya di obat. Nah, ini dia. Oke, ini muncul. Ini formnya masih kosong. Ya. Kita close dulu. Oke, kita balik ke sini. Kemudian ada satu lagi tugas yang file. Kan kemarin tombol exit ya, tombol exit kan teman-teman yang tahu semuanya. Ya, tombol ini tombolnya adalah kita boleh. Nah, gimana caranya kalau kita mau menambahkan sedikit logic untuk fungsi yang exit ini? Maksudnya kita mau nambahin tulisan atau pesan ketika kita menekan tombol exit ini, ada tulisan atau pesan yakin programnya akan atau yakin ada akan keluar gitu ya. Baik, kalau ini kan nggak ada tulisan pesan apapun, dia otomatis keluar. Nah, bagaimana caranya? Ini boleh kita hapus dulu supaya nanti strukturnya lebih rapih. Kita buat dulu dalam sebuah logic if then ya. Kalau kemarin kita menggunakan non variable, kita coba sekarang tanpa menggunakan dalam variable ya. Kita langsung menggunakan if SQL box. Nah, kemarin kan sama ya, cuman si SQL box-nya ditampung dalam variable. Ini kita buat langsung. Atau setting. Nah, setelah ini tombol yang tersedia apa? Ada yes dan kemudian kasih koma, ada judulnya. Nah, kalau yang seperti ini berarti logiknya langsung. Kalau yang kemarin kan ditampung dulu ke dalam sebuah variabel. Bikin dulu mesinnya. Kemudian sekarang yang kita buat adalah tanpa ditampung dalam sebuah variabel, sehingga kita membuat logiknya langsung. If message box, nanti misalnya apa? Ada tombol yes no, koma, ada kata keluar, ada judul. Tulisannya berwarna merah ini bebas. Tweet ya, silahkan. Juga boleh semua pakai bahasa sudah salah ya. Nah, setelah itu kasih kondisi jika nilainya sama dengan yes. Dan kita enter langsung, dan secara otomatis dia akan melihat tulisan ya, seperti ini. Kita gunakan untuk merapikan tulisan. Nah, ini secara logiknya apa maksudnya? Jadi kalau diterjemahkan bebasnya kira-kira gini. Jika pesan, nah isi pesannya apa tuh? Ya? Yang di dalamnya ada tombol yes no. Ya. Jika pesan tombolnya adalah tombol yes, maka apa? Di bawah ini
adalah eksekusi atau baris kode yang menjalankan. Tadi itu kalau untuk keluar dari aplikasi cukup N. Maka akan menjalankan kode tulisan N ini. Karena ini ada dua kemungkinan, yes, kita satunya ini tujuhnya itu akan dilewat. Kalau tujuh berarti dia tidak akan dilakukan apapun, artinya program tidak akan ditutup. Oke, kita lihat hasilnya. File ada exit. Sekarang sudah muncul ada pesannya kan sebelum tadi aplikasi. Karena kita membuat satu pesan, jadi programnya tidak keluar, melainkan muncul dulu aplikasi atau muncul dulu pesan seperti ini. Jadi opsinya ada yes, opsinya cuma dua. Kalau saya tutup, programnya akan tetap berjalan, tidak akan melakukan kemudian pilih exit, saya klik tombol yes, ya dia akan berjalan dari semula. Kira gitu. Kemudian kita coba buat desain dulu tampilan komen kedua. Nah teman-teman silakan yang sambil praktek, ya mungkin nanti lah ya, sekarang boleh menyimak dulu saja nanti praktek. Saya kasih kesempatan beberapa waktu karena nanti materi ini nggak akan lama, 15 menit atau paling lama 20 menit. Setelah itu nanti kita saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Kita buat dulu ini, teman-teman boleh menyaksikan dulu. Nanti kita buat tugas ya, supaya memang benar-benar teman-teman mengerjakan. Oke. Oh, ini kita kasih dulu data apa? Dan kasih tulisan size-nya 12 ya. Kita teks box sini. Kasih tulisan kode juga. Ini perlu pasti ya dari ini kita pakai box. Kita sudah belajar, kita coba menggunakan box. Ini ada garisnya supaya nanti lebih simetris ya. Jadi kita klik dulu. Ya. Kita mau blok dua komponen ini ya. Atau ke bawah juga boleh. Cuman yang kita butuhkan saat ini adalah ini. Copy, kemudian kita paste. Kemudian contoh berikutnya kita tambahkan tombol sini. Paste sebanyak ya siapa kemudian nah setelah itu kita tambahkan spot lagi.
Jadi nanti kalau kita tes hasilnya seperti ini. Nah, data obat yang tampilan obat. Ya, nanti teman-teman akan melihat gimana contohnya data obat ketika kita isi, ketika kita simpan, dia akan muncul di sini. Nah, kita jalankan dulu fungsinya satu-satu. Yang pertama, yang terus ini supaya lebih membiasakan teman-teman. Di sini coba diklik. Kita biasakan name dari sini kita ubah. Kan ada ada teks name. Kali ini yang kita ubah adalah properti name. Ubah jadi txt. Ini kita ubah juga txt. Ini combo seperti ini txt. Ya, jadi namanya sudah sesuai dengan masing-masing nama ini. Kalau label ingat tidak perlu ya, kecuali nanti kalau kita membutuhkan perubahan dari masing-masing label. Tapi pada kesempatan kali ini kita belum membutuhkan si label ini untuk berubah. Jadi kita abaikan saja. Dia hanya sebagai labeling atau perubahan dari masing-masing. Ini kita ngomong saja sesuai. Xbox, boleh Xbox contoh obat ya. Xbox obat. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian teman-teman coba nanti double klik yang tutup. Di sini kita kasih rumus jadi close. Bagaimana caranya supaya mau ada tulisannya kayak tadi yang tombol exit? Boleh, silakan. Kalau paling gampang, pasti aja dari sini. Atau teman-teman supaya membiasakan kita buat lagi di yakin obat. Kali ini tulisannya beda. Nah, contoh setelah ini ya. Ini close. Kalau tadi kayaknya kita nggak pakai video question ya, kalau yang form 1 jadi langsung PBS. Bedanya apa? Nah, mari kita lihat. Kita tes. Nah, kalau yang file exit ya kayak masih polos ya. Mungkin cuma tulisan aja. Cuma kalau kita buka yang obat, kita tutup. Nah, jadi ada question mark, simbol tanda tanya. Ya sedikit lebih rapi gitu ya kira-kira. Jadi nggak terlalu ya bahasa seperti isen gitu ya, nggak terlalu sepi. Jadi menandakan bahwa ini adalah bentuk pertanyaan yang harus dijawab atau memenuhi opsi. Pertanyaan berikutnya gimana caranya kalau apakah hanya question mark aja? Tidak ya. Jadi nanti bentuk pesannya akan disesuaikan dengan isi pesannya apa. Ya, kalau ini kan bentuk pertanyaan. Berarti ya yang cocok berarti question mark. Kalau yang lain, nah, boleh kita coba. Kritikal. Saya nggak terlalu banyak tahu semuanya, tapi yang
yang pentingnya aja mungkin ya. Bibit kritikal tuh kira-kira bentuknya. Ini kayaknya nggak nyambung ya. Ini lebih ke arah warning atau peringatan. Jadi nggak boleh, ya. Error. Nah, ini kesini. Cuman dia tidak sesuai. Ada juga yang bentuknya PB information. Kalau PB information dia udah beda lagi. Nah, ini tanda seru. Itu juga sesuai. Ini juga sama. Kemarin fungsinya antara tombol close ini dengan end. Bedanya kalau kita menjalankan form 4, kita tutup, maka programnya programnya tidak akan keluar. Artinya hanya menutup form obatnya saja. Tapi form 1 atau aplikasinya lah kira-kira dia masih berjalan. Ya. Untuk keluar dari aplikasi, keluar dari aplikasi. Oke, lagi ya mungkin. Nah, kemudian yang simpan juga sama. Oh ya, yang jenis dulu deh. Yang jenis kita masukin ke klik edit item. Sini kita masukkan jenisnya cantik ya. Herbal. Nah, datanya udah masuk ke dalam jenis. Kita coba buat kode simpan. Nah, ini dia. Jadi kalau simpan cukup nih. Coba. Kita kasih data obat. Kita kasih strip. Untuk ini digabung dengan simbol dan terus sesuai dengan nanti masing-masing komponen. Ada beberapa ini jenis. Jenis berarti kan yang dipilih adalah jenisnya. Ini sih yang combo box ya. Berarti ininya ganti CNB jenis. Kemudian ada setelah jenis itu apa? Jumlah. Itu di sini ini juga sama. Kita tes, kita klik data obat, kita masukin contoh konten. Siapa? Ini kan transmisi besar. Terus kalau hapus gimana? Hapusnya kita yang simpel aja ya. Hapus itu kita mengosongkan area kembali ke tombolnya. Ini aja kok.
Ya, kita fokusnya apa ke kode step. Oke. Oke, ya. Hapus. Kalau hapus berarti dengan ini ya. Kita clear. Oke, kita clear. Oke, berarti ya, kita kalau ditulisnya, kalau combo box bukan ditulis seperti ini ya, tapi teksnya di tanda kutip. TXT kalau kita tes semuanya tutup, yes, file. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, nanti untuk kan waktunya saya mungkin untuk diskusi beberapa bahan, dan setelah itu setelah close, teman-teman nanti akan praktek ya. Nah, bagaimana nanti hasil tugasnya? Hasil tugasnya nanti kita buat upload ke e-learning atau enggak di e-learning, nanti kita buat